Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Ikhwatah, beberapa pekan yang lalu kita mendapatkan sebuah kabar yang membuat hati kita ini jengkel. Hati kita kesel mendengar berita bahwa di negeri kita ini akan dibuka investasi untuk miras. Lalu beberapa pekan selanjutnya hati kita lega, hati kita tenang karena keputusan itu dibatalkan. Falhamdulillah awalan wa akhiran, maka segala puji bagi Allah di awal ataupun di akhir. Ya, kita patut sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena keputusan itu gak jadi. Karena khamar, miras, bir, wine, apapun itu namanya, namun julukannya satu di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummul khaba'ith. Ummul khaba'ith, ibunya keburukan, induknya keburukan, khamar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, menyembelih atas nama berhala, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, perbuatan buruk, min amali syaitan, kerjaannya setan. Fajtanibu, jauhi kata Allah. Fajtanibu, ijtinab, jauh. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuridus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kalian dengan apa? Dengan khamar, dengan bir dan judi. Wa yasuddukum an dzikrillah wa 'anis shalah. Bahkan khamar, judi bisa menjadikan kalian tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadikan kalian gak sholat. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti, kata Allah. Ikhwatal kiram a'azakumullah. Dua ayat
dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 menggambarkan kepada kita dengan jelas bahwa khamar, miras, bir ini merupakan sebuah barang haram yang sangat jelas Allah jelaskan dalam Al-Quran keharamannya, yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan rijs, ini perbuatan buruk min amali syaitan, setan yang kerjain ini. Fajtanibu, menariknya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi khamar dengan kalimat fajtanibuhu, ijtinab, jauhilah. Dan di dalam Al-Quran kalimat ijtinab, fajtanibu itu biasanya Allah jadikan sebagai peringatan kepada kita tentang dosa terbesar syirik. Fajtanibu taghut, wajtanibu taghut, wajtanibu rijsa minal awthan, jauhi oleh kalian taghut, sembahan-sembahan selain Allah. Di sini Allah menggambarkan bahwa khamar juga keharamannya besar, sebagaimana syirik itu besar keharamannya dalam Islam, khamar juga besar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan khamar itu bisa menjadikan kalian saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, saling benci satu dengan yang lainnya. Makanya kalau kita lihat orang mabuk itu sama berantem luar biasa, nggak bisa dipisahin. Sama berkelahi nggak bisa dipisahin. Sampai bunuh-bunuhan, ya begitulah orang mabuk. Namanya juga ummul khaba'ith, induk dari keburukan khamar. Wa yasuddukum an dzikrillah, khamar bisa menjadikan kalian itu nggak ingat lagi sama Allah. Kalian lupa zikir sama Allah. Wa anis shalah, dan salat. Orang mabuk nggak boleh salat kata Allah. Bayangkan ya khawati fidin azakumullah, gimana nggak pantas khamar itu dinamakan ummul khaba'ith, induk dari keburukan. Kalau keburukan atau maksiat-maksiat yang lainnya itu selalu dia tarik dari khamar. Dalam sebuah riwayat, ikhwata barakallahu fikum, ada seorang laki-laki dijebak oleh seorang wanita di satu kamar. Di kamar tersebut ada wanita itu, ada seorang anak kecil, dan ada khamar, ada bir. Si laki-laki ini harus memilih salah satu maksiat dari 3 maksiat yang ada di kamar. Berzina dengan wanita, membunuh anak kecil, atau minum khamar. Dia menganggap bahwa yang paling ringan minum khamar, minum bir. Akhirnya dia minum. Begitu dia minum, dia mabuk. Setelah dia mabuk, dia bunuh anak kecilnya dan berzina dengan wanita tersebut. Al-khamar ummul khaba'ith. Khamar itu induknya keburukan. Mabuk itu induknya keburukan. Makanya ikhwatal kiram a'azakumullah, dalam hadis yang kata Ibnu Battal rahimahullahu taala, hadis ini merupakan hadis yang paling keras dalam masalah peringatan terhadap khamar, bahwa iman dan khamar nggak bakal bersatu. Iman dan khamar nggak bakal bersatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah orang berzina dalam keadaan beriman. "Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." Dan tidaklah seseorang minum bir, mabuk dalam keadaan beriman. Enggak ada yang mabuk dalam keadaan beriman, enggak ada yang minum bir dalam keadaan beriman, enggak, kata Rasul. Wala yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min, dan enggak ada yang mencuri dalam keadaan beriman. Berarti khamar dan iman itu enggak bisa disatuin. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan, beliau mengatakan, "Ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith." Jauhi oleh kalian khamar, karena itu induk dari seluruh keburukan. Fajtanibul khamra fa wallah, jauhi khamar demi Allah, la yajtami'u wal imanu abadan illa yushaku ahaduhuma an yukhrija sahibah. Tidaklah iman dan khamar bisa disandingkan bersama, enggak, kecuali salah satunya mesti keluar. Subhanallah. Salah satunya mesti keluar. Khamarnya enggak diminum dan Anda beriman, atau Anda minum khamar dan iman pun pergi dari Anda. Fala haula wala quwwata illa billah.
Khamar nggak ringan jamaah barakallahu fikum. Khamar nggak ringan. Adanya usulan investasi itu pasti dari hukum ekonomi, supply and demand. Pasti ada peminatnya. Karena banyaknya orang yang suka minum, makanya orang-orang tertarik investasi. Ikhwata barakallahu fikum. Kita nggak usah jauh-jauh bercerita tentang kota-kota yang memang mayoritasnya bukan muslim. Jakarta dekat ada khamar. Orang mabuk di mana-mana. Kalau nongkrong mesti pakai minuman. Kalau jalan-jalan mesti pakai minuman. Ikhwatal kiram, a'azakumullah. Khamar miftah kulli syarr. Khamar itu kunci dari seluruh keburukan. Udah minum khamar, nggak mungkin berhenti di situ maksiatnya. Dia main perempuan, dia judi, dia berantem, dia bunuh orang. Khamar tuh. Khamar. Makanya ikhwatal kiram, a'azakumullah, tepat pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, atani Jibril. Jibril datang kepadaku, kemudian mengatakan kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jal la'anal khamra. Allah melaknat khamar, Allah melaknat wine, Allah melaknat bir. Dilaknat oleh Allah. Bahkan jamaah barakallahu fikum, bukan hanya khamarnya yang dilaknat, namun 9 bagian yang berkaitan tentang khamar juga ikut dilaknat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra. Allah laknat khamar, wa 'asiraha, dan yang memerasnya untuk dia minum sendiri, wa mu'tasiraha, dan yang memerasnya untuk orang lain minum, wa syaribaha, dan peminumnya, wal hamiluha, dan orang yang ngebawanya, ojolnya kena laknat. Wal mahmulatu ilaih, dan orang yang minta dibawakan khamr. Wa ba'i'aha, dan penjualnya. Wa mubta'aha, dan pembelinya. Wa musqiyaha, dan yang menuangkannya. Yang menuangkannya, waitersnya kena laknat. Wa mustaqiyaha, dan orang yang minta dituangkan khamr kepadanya. 10 laknat. 10 laknat, semua yang berkaitan dengan khamr dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Khamr enggak ringan jemaah. Khamr ini pengharamannya berat dalam Islam. Pengharamannya berat dalam Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mudminul khamr ka'abidil wathan. Orang yang suka khamr seperti penyembah berhala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha wa huwa mudminul khamr laqiyallahu ka'abidil wathan. Siapa yang bertemu Allah dalam keadaan dia mencandu khamar, maka dia bertemu Allah selayaknya penyembah berhala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani bima fihi min al ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahid al-qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar, ba'd. Ikhwatal kiram, a'azakumullah. Kalau kita bercerita tentang khamr, kalau kita melihat para peminum khamr, mungkin di antara saudara kita ada yang minum khamr, yang sekantor sama kita ada yang minum khamr, yang dekat-dekat sama kita ada yang minum khamar. Maka ikhwatal kiram, azakumullah, apa yang saya sampaikan di khutbah pertama juga merupakan rasa kepedulian dari seorang muslim kepada saudaranya agar menjauhi barang haram yang berbahaya satu ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar pernah mendapati adanya salah satu delegasi dari negeri Syam. Anak muda diutus dari negeri Syam untuk bertemu dengan Umar. Dia datang ke majelisnya Umar beberapa kali, kemudian menghilang. Gak ada lagi, gak datang lagi. Umar mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kemana orang ini? Kata sahabat-sahabat Umar, wahai Umar, dia mulai minum-minum. Dia mulai itu mabok-mabokan, wahai Umar. Dia mulai kenal miras.
Umar langsung mengatakan kepada salah satu sekretarisnya, "Uktub, tulis." Umar ingin menuliskan surat kepada pemuda tersebut. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fa inni ahmadullahi ilaik, Allahu alladzi la ilaha illa hu." Aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah selainnya, Ghafiridz dzanbi wa qabilit taubi, syadidul iqabi dzit taul. Allah Maha mengampuni dosa, menerima taubat, keras azabnya, banyak kebaikannya. Ini surat Ghafir jemaah. Dituliskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu kemudian Umar mengatakan kirimkan kepada laki-laki tersebut. Lalu setelah surat ini dikirimkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada seluruh teman-teman yang hadir di situ, "Ud'ullaha li akhikum an yuqbila biqalbihi wa an yatuba 'ala Allah wa an yatuba Allahu 'alaihi." Kata Umar bin Khattab, "Wahai kalian, doakan nih saudara kalian yang sekarang mulai minum-minum. Semoga dia baca surat ini dengan hatinya. Semoga Allah memberikan dia taufik untuk bertobat kepadanya." Falamma balagha ar-rajulu kitab Umar. Begitu sampai kepada laki-laki ini surat Umar yang berisi surat Ghafir, Ghafiridz dzanbi. Allah Maha mengampuni dosa, qabilit taubi, menerima taubat, syadidul iqab, keras azabnya, dzit taul, memiliki kebaikan yang banyak. Pemuda ini jemaah, benar, dia baca dengan hatinya. Dia mengulang-ulang surat dari Umar bin Khattab, Ghafiridz dzanbi, qabilit taubi, syadidul iqabi dzit taul. Allah mengancamku dengan nerakanya, namun Allah juga telah menjanjikan aku akan diampuni olehnya. Maka jemaah barakallahu fikum, di dalam riwayat tersebut laki-laki ini bertaubat kepada Allah dan gak berhenti membaca surat Ghafir dan wafat dalam keadaan dia membaca surat Ghafir tersebut. Sampai kabar ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Umar mengatakan kepada orang-orang yang ada di hadapannya, "Hakadza fasna'u." Beginilah kalian mestinya berbuat. "Idza ra'aitum akhahum zalla zallatan fasaddidu." Kalau saudara kalian lagi tergelincir, dia masuk kepada sebuah kemaksiatan, arahi kembali, kata Umar. Bantu, doakan agar Allah memberikan taufik untuk bisa bertaubat. Dan janganlah kalian menjadi pembantunya syaitan. Maka jemaat kiram a'azakumullah, kalau kita lihat ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, mereka minum-minum khamr, nasihati mereka. Kalau Umar di zaman itu pakai surat ditulis, kita bisa pakai WhatsApp. Begitu send, kita doakan kepada Allah, ya Allah, biarkanlah dia membacanya dengan hatinya. Ya Allah, berikanlah dia taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gak ada yang ingin melihat kerabatnya, melihat saudaranya, melihat muslim yang lain menghadap kepada Allah selayaknya para penyembah berhala. Fala haula wala quwwata illa billah. Ikhwatal kiram azakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami, kalau engkau tidak merahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah engkau memberikannya hidayah. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah. Ya akramal akramin, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna
Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami. Terimalah salat kami. Terimalah rukuk kami. Terimalah sujud kami. Terimalah doa-doa kami. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rfa'anna hadzal waba. Allahumma rfa'anna hadzal waba'i wal bala. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Angkatlah wabah ini dari negeri kita. Ya Allah, angkatlah wabah ini dari negeri kita. Ya Allah, angkatlah wabah ini dari negeri kita dan negeri kaum muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bersihkanlah Jakarta dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya Allah, bersihkanlah Jakarta dari khamar. Ya Allah, bersihkanlah Jakarta dari khamar. Ya Allah, bersihkanlah Jakarta dari khamar, ya dzal jalali wal ikram. Dan begitu juga untuk setiap kota-kota kaum muslimin, setiap negeri-negeri kaum muslimin, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.